Mungkin masih belum banyak yang tahu jika rumput pakcong saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh banyak orang. Bahkan rumput ini terjual laris di media sosial ataupun di pasaran. Nah, kalian pastinya penasaran dong seperti apa sih rumput pakcong ini? Kalau dilihat dari namanya sih memang jelas, sangat unik dan menarik ya guys. Yuk cari tahu dulu dan juga pelajari cara budidayanya. Hitung-hitung sebagai peluang kerja baru nih ya. Viral panduan budidaya rumput pakcong hasilkan puluhan juta. Number 8. Kenalan dulu yuk sama rumput pakcong. Nah, seperti yang sudah banyak orang ketahui, jika rumput banyak sekali macamnya. Namun apakah kalian sudah pernah mendengar istilah rumput ini? Seperti yang sudah banyak informasi terkait rumput ini, maka tak heran jika banyak orang yang mencoba untuk membudidayakannya. Pengen tahu seperti apa caranya? Sebaiknya kalian tahu dulu apa sih rumput yang satu ini. Rumput pakcong merupakan salah satu jenis rumput hijauan yang katanya berasal dari negara Thailand loh guys. Waduh, jauh juga ya asalnya. Kini rumput jenis hijauan ini memang lebih sering dibutuhkan untuk makan peternak. Hal itu sebagai salah satu jenis pemberian pakan untuk hewan ternak yang dimilikinya. Oleh karena itu, untuk membudidayakannya tentu saja banyak sekali manfaat yang bisa kalian temukan. Number 7. Fakta menarik dari rumput pakcong. Rumput yang satu ini merupakan jenis rumput hibrida yang pertama kali ditanam oleh seorang profesor bernama Krailas. Tepatnya yaitu berlokasi di daerah Pakcong, Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand. Perlu kalian ketahui jika rumput ini memiliki ciri fisik, yaitu pada bagian daun dan juga batang yang tidak sama sekali ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Sedangkan tingginya rumput ini bisa mencapai 5 meter dan bisa mencapai umur kurang lebih 9 tahun guys. Rumput pakcong sangat cocok untuk dijadikan pakan ternak lantaran banyak memiliki kandungan yang tidak bisa didapatkan dari rumput lainnya. Bahkan rumput ini dinilai sangat berguna untuk perkembangan dan juga pertumbuhan hewan ternak. Number 6. Kandungan apa saja sih yang ada dalam rumput ini? Kandungan yang sangat banyak tentu saja menjadikan rumput pakcong semakin diminati oleh banyak orang. Bahkan hampir semua hewan ternak menggunakan rumput ini untuk dijadikan sebagai pakannya. Kandungan yang terdapat pada rumput pakcong seperti kandungan nutrisi yang sudah mengandung kapasitas kandungan gizi untuk ternak yang tinggi terutama dalam proteinnya yang setara dengan 16,45%. Jika dibandingkan dengan rumput lainnya seperti rumput Taiwan dan odot yang masih memiliki kandungan gizi 11,6% saja. Rumput ini juga disukai oleh hewan ternak karena tidak memiliki bulu pada batangnya. Dan seperti yang sudah banyak orang tahu, jika tumbuhan yang banyak bulunya akan terasa gatal jika dimakan. Number 5. Cara budidaya rumput pakcong dengan pemilihan bibit. Banyak yang belum tahu jika pertama-tama untuk budidaya ini pastinya adalah dimulai dari memilih bibit yang bagus dan juga berkualitas. Hal itu dikarenakan agar para petani mendapatkan hasil panen yang sangat memuaskan. Namun nyatanya tanaman yang satu ini masih sulit sekali ditemukan di wilayah Nusantara. Padahal banyak sekali peternak yang membutuhkan jenis rumput sebagai salah satu pakan hewan ternaknya. Number 4. Persiapan lahan budidaya rumput. Nah guys,
Jika kalian sudah memiliki bibit yang bagus dan juga berkualitas, maka alangkah selanjutnya yaitu kalian harus menyiapkan lahan untuk dijadikan sebagai tempat budidaya rumput. Dari langkah pertama, lanjut ke langkah kedua, harus mempersiapkan tahapan demi tahapan untuk persiapan lahan. Hal ini dilakukan penggemburan tanah lebih dahulu agar kandungan unsur hara yang terdapat pada tanah bisa merata. Bila perlu, kalian juga bisa menambahkan pupuk sangkar agar menambah nutrisi yang terdapat pada tanah tersebut. Number 3. Jarak tanam rumput pacong yang baik. Seperti kebanyakan orang tahu, jika menanam tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak asal celup sana, celup sini ya guys. Kalian juga harus memperhatikan jarak untuk tanaman tersebut. Jarak idealnya yang diperlukan untuk menanam rumput jenis ini sama halnya dengan menanam rumput gajah ya guys. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Cara tanamnya yaitu dengan jarak tanam yang ideal, dengan jarak yang dibutuhkan berukuran kurang lebih 30 x 50 cm. Kemudian kalian bisa tanam bibit rumput tersebut dengan posisi yang miring 30 derajat agar akar dapat juga tumbuh dengan sangat baik. Number 2. Cara tanam rumput yang bagus. Memang cara budidaya rumput pacong ini cukup mudah dilakukan meski untuk pemula, karena dalam prosesnya dapat dilakukan dalam segala musim, serta dapat juga tumbuh dengan baik jika ditanam hanya pada lahan hutan yang terbilang sempit. Fisik dari rumput jenis ini dapat juga tumbuh hingga 5 meter dalam kondisi daun dan juga batangnya yang tidak sama sekali ditubuhi oleh bulu-bulu halus. Nah, dari itulah rumput ini disukai oleh hewan ternak karena tidak membuat gatal saat dikonsumsi. Tidak hanya itu saja, dalam proses perawatannya rumput ini tidak sulit. Misalnya pada saat musim kemarau tiba, maka proses penyiraman dapat juga dilakukan hanya dalam waktu 1 kali dalam seminggu. Proses perawatan ini juga yang sudah membuat kalian masih bisa meluangkan banyak waktu untuk melakukan kegiatan lainnya selain bertani rumput. Number 1. Hasil panen rumput pacong sangat besar. Selain keunggulan dalam sistem kandungan yang terdapat pada tumbuhannya, ternyata rumput ini juga banyak yang mengabarkan jika hasil panennya akan lebih besar dibandingkan rumput lainnya. Untuk hasil panen dari lahan yang sekitar 1 hektar atau 10.000 meter persegi, rumput ini dapat dijadikan pakan hewan ternak sebanyak 30 ekor sapi. Jika hal itu diukur dari hasilnya, tentu saja bisa mencapai 450 hingga 600 ton hektar dalam setahun. Bisa dihitung dong berapa keuangan yang bisa didapatkan. Iya kan sahabat? Memang pada dasarnya rumput ini karena masih jarang sekali mengembangbiakan rumput secara umum. Banyak juga petani yang menjual bibitnya dengan cara online dengan berbagai variasi harga. Nah, gimana nih menurut kalian guys? Banyak banget kan yang tergiur untuk budidaya rumput ini. Kalian bisa melakukan proses panen setiap 40-50 hari sekali. Jangan sampai lebih dari 50 hari ya guys, karena hal itu akan membuat kadar nutrisi yang ada pada rumput menjadi turun. Nah, kalian ingin mencobanya? Jika iya, maka bisa lakukan beberapa tahapan seperti yang sudah Mimin paparkan tadi ya sahabat. Tentu saja hal itu bertujuan agar kalian terhindar dari yang namanya gagal panen. Selamat mencoba!